Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk tutorial web kita yang terakhir, yang keempat ya, untuk mata kuliah administrasi jaringan. Untuk pembahasan, kita mulai dari aktivitas belajar yang ke-10 sampai dengan aktivitas belajar yang terakhir, yaitu di aktivitas belajar yang ke-15. Untuk aktivitas belajar yang ke-10 yang akan kita bahas mengenai jaringan nirkabel dan wireless. Seperti yang kita tahu bahwa jaringan nirkabel atau wireless di sini merupakan jaringan di dalam teknologi informasi yang kita pergunakan ya dengan tanpa mempergunakan kabel. Di mana untuk proses transmisinya kita mempergunakan radio frekuensi, di mana di sini untuk transisi data yang kita kenal sebagai unguided transmission. Karena untuk mekanismenya jaringan nirkabel ini akan menghantarkan untuk gelombang elektromagnetik tanpa mempergunakan konduktor fisiknya. Dengan memanfaatkan adanya antena di sini untuk proses transmisi datanya melalui udara, ataupun bisa melalui ruang hampa, atau bisa melalui air. Pengirim akan memanfaatkan untuk pengiriman data tadi dengan mempergunakan antena dengan cara penyebaran dari energi gelombang elektromagnetiknya, sedangkan penerima adalah antenanya yang di sini berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik tadi, lalu diproses ya secara eh, besaran-besaran fisisnya ya, sehingga data itu bisa kita eh, tampilkan kembali di dalam bentuk suatu format yang bisa dipahami oleh perangkat. Ada beberapa jenis media transmisi untuk jaringan nirkabel atau wireless. Di sini kita lihat ada satelit komunikasi, di mana satelit komunikasi adalah dalam bentuk stasiun ruang angkasa ya, yang sifatnya dia menerima untuk sinyal gelombang mikro ini dari stasiun bumi, lalu kemudian memperkuat sinyalnya dan memancarkan sinyalnya kembali ke area yang lebih luas ya, ke sejumlah stasiun bumi. Stasiun bumi di sini merupakan stasiun untuk gelombang mikronya. Lalu kemudian ada perangkat media microwave. Di sini merupakan suatu perangkat yang mempergunakan gelombang elektromagnetik. Perangkat ini mempunyai frekuensi di antara dari 1 sampai dengan 300 GHz, di mana perangkat microwave ditransmisikan dengan mempergunakan antena unidireksional, sehingga bisa difokuskan secara sempit ya, agar jangkauannya menjadi lebih panjang. Lalu kemudian ada jenis media yang kita pergunakan, yaitu ada infrared. Infrared ini merupakan media transmisi juga yang dipergunakan di dalam transmisi nirkabel atau wireless untuk pengiriman sinyal dengan mempergunakan sifatnya menggunakan gelombang cahaya inframerah, ya infrared IR. Lalu kemudian ada broadcast radio. Di sini broadcast radio merupakan media transmisi wireless yang kita pergunakan untuk mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak yang jauh, seperti bisa antar kota, ya, antar negara, dan untuk jarak pendek, ya, seperti di dalam area kantor ataupun dalam rumah. Contoh yang kita pergunakan Bluetooth ya di handphone ataupun di laptop ya, dengan mempergunakan Bluetooth kita bisa mengirimkan data yang jaraknya pendek ya, di sini kan nggak bisa terlalu jauh. Kemudian Bluetooth juga nggak boleh ada penghalang ya untuk pada saat kita melakukan transfer datanya.
Kemudian ada Wi-Fi ya, wireless fidelity, di mana ini jaringan Wi-Fi yang kita pergunakan sehari-hari. Ada beberapa frekuensi yang bisa dipergunakan untuk jaringan wireless ini, ada di frekuensi di 2,4 GHz sampai dengan ada yang 5 GHz. Kemudian ada jaringan WiMAX, ini adalah jaringan nirkabel juga wireless untuk di area antar kota ya, biasa di antar kota di dalam satu kota. Kemudian radio seluler, ini biasanya kita ada perangkat antenanya untuk pengiriman datanya ya, radio seluler. Bisa contohkan misalkan ada Handy-Talkie ya, ini merupakan juga perangkat untuk radio seluler untuk mekanisme kita mengirimkan voice suaranya. Untuk jenis jaringan nirkabel wireless, di sini ada Wireless Wide Area Network atau W1 yang merupakan di sini skala jaringan yang sifat jangkauannya luas, mencakup bisa secara area nasional ataupun bisa secara global. Di mana untuk penerapan di dalam kita implementasi penggunaan frekuensi ini berlisensi ya, dan kemudian wireless wide area network ini juga bisa kita terapkan dengan mempergunakan teknologi long term evolution atau LTE, dan LTE yang kita kenal dengan istilah jaringan 4G ya, 4G generasi keempat untuk teknologi di bidang telekomunikasi seluler. Yang merupakan standar di sini suatu jaringan di dalam komunikasi data ya, untuk wireless yang berbasis kepada jaringan GSM atau yang kita kenal sebagai Global System for Mobile, atau yang kita sebut di dalam Universal Mobile Telecommunication System. Di sini yang merupakan teknologi generasi penerus ya, yang ketiga dari teknologi telekomunikasi seluler. Kemudian ada Wireless Metropolitan Area Network, di mana jaringan ini yang kita pergunakan untuk skala yang di dalam kota ya, metropolitan atau di dalam suatu distrik perkotaan. Dan untuk penerapannya dalam frekuensi berlisensi, kemudian WMAN juga di sini diimplementasikan dalam teknologi yang kita kenal sebagai WiMAX ya, untuk dalam satu area kota perkotaan, di mana untuk nomor lisensinya di sini untuk WiMAX dengan kode 802.16 ya. Ini distandarisasi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering. Kemudian ada Wireless Personal Area Network atau yang disebut dengan WPAN. WPAN ini adalah teknologi yang berbasiskan standar dari Institute of Electrical and Electronic Engineering dengan kodenya 802.15 dengan frekuensi yang bisa kita pergunakan di 2,4 GHz. Jangkauannya relatif lebih pendek ya, karena ini untuk secara personal kita gunakan kurang dari 6 sampai dengan 9 meter. Dan penggunaannya untuk dari sisi listriknya, dari listrik yang rendah, kemudian jaringan dari wireless personal area network ini juga bisa kita terapkan, implementasikan dengan mempergunakan Bluetooth ya, kita menggunakan dongle Bluetooth ataupun dengan mempergunakan jaringan personal area network Zigbee. Lalu kemudian ada Wireless Local Area Network atau WLAN. Ini jaringannya skalanya medium, jangkauan berkisar antara 100 meter ya. Kalau misalkan akan diperpanjang, kita biasanya mempergunakan repeater ya, repeater untuk penguat sinyalnya di dalam satu area, misalkan dalam satu gedung gitu ya, dalam satu gedung. Kemudian juga di sini teknologi wireless local area network dengan standarisasi dari Institute of Electrical and Electronic Engineering dengan kode standar 802.11. Dan dari sisi frekuensi di sini untuk wireless local area network di frekuensi 2,4 GHz sampai dengan ada yang
5 GHz. Lalu dari sisi frekuensi radio, kalau kita lihat di sini frekuensi radio merupakan sinyal dari alternating current atau yang disebut sebagai AC, frekuensi tinggi yang dilewatkan sepanjang konduktor tembaga. Kemudian prosesnya dipancarkan ke udara melalui antena membentuk sebuah gelombang radio. Setelah dikirimkan, nanti ada antena lagi yang berfungsi sebagai penerimanya, kemudian diolah lagi ya ke dalam suatu sinyal, dan dari sinyal tadi dirubahlah melalui mekanisme secara fisis ya, sehingga bisa kita dengarkan ya dalam bentuk suara ataupun kalau dalam jaringan WiFi ya dalam bentuk format-format digital bit code ya, bit code, sehingga kita bisa menerima suatu data. Nah, kemudian di dalam frekuensi radio ada komponen antena. Nah, antena ini adalah yang berperan di sini untuk mengkonversikan dari besaran-besaran energi listrik ke dalam bentuk gelombang radio di dalam antena pengirim, dan sebaliknya di antena yang menerimanya, dia akan mengkonversi gelombang radio tadi ke dalam energi listrik melalui antena penerima. Dan gelombang radio di sini dipancarkan dari sumbernya secara garis lurus ya ke semua arah. Nah, kalau kita lihat di sini ada antena yang berfungsi sebagai pengirim tadi, dikirimkan dalam sumber secara garis lurus ke semua arah ya, dalam ruang udara ya, di sini dalam ruang udara, kemudian bisa juga dikirimkan dalam medianya air ya, kemudian diterima. Ya, diterima, ada receivernya ya, lalu kemudian dirubah kembali gelombang radio tadi ya, kemudian diolah menjadi besaran-besaran yang nanti mungkin dijadikan sebagai kita bisa mendengarkan ya hasilnya, ataupun dalam bentuk bit-bit code. Ini kalau dari sisi untuk jaringan wireless. Nah, secara umum di sini ada 3 kategori dari antena. Ada antena omnidirectional atau dipole. Di sini antena yang mempunyai fungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetiknya ke semua arah dalam satu bidang, ya. Dalam satu bidang yang di sini untuk polarisasinya secara vertikal atau kedua arah, ya, untuk polarisasi secara horizontal. Ini mungkin kita sering temukan ya di perangkat-perangkat, ada antena di perangkat misalkan ada di mikrotik ya, ataupun ada di beberapa perangkat modem ya, modem WiFi. Kemudian ini kalau kita lihat di dalam suatu area gedung ya, di atap gedung ya, ini sering kita lihat. Kemudian ada antena yang semi-direksional. Di sini dia akan mengarahkan energi dari pemancar yang lebih kuat ke arah tertentu. Dan di sini ada beberapa jenis antena yang terkait dengan semi-direksional yang bisa kita pergunakan di dalam jaringan WLAN atau wireless local area network. Ada antena patch, kemudian ada jenis panel. Ini kalau yang kita lihat di gambar ya, ini jenis patch, kemudian Yagi, kemudian ada yang berjenis panel. Ini yang biasa kita temui juga di atap-atap dari suatu kampus ataupun dari suatu gedung-gedung ya. Kemudian kalau kita lihat ada antena highly directional, di sini adalah antena yang ideal untuk membentuk koneksi jaringan wireless secara point to point ya, point to point. Dan antena highly directional ini memiliki faktor gain terbesar dibandingkan jenis antena-antena yang lain. Dan untuk antena highly directional ini dipergunakan untuk komunikasi point to point tadi, dan bisa memancarkan untuk gelombangnya ya di sini pada jarak sampai dengan 42 km. Ini yang biasa kita temui misalkan di dalam satu
infrastruktur ya. Kalau di jalan tol, kalau kita lihat tuh di jalan tol dia memberikan informasi, misalkan informasi tentang kemacetan ya, atau informasi tentang jarak ya, dan beberapa informasi yang lain yang ditampilkan di dalam layar yang ada di jalan tol tadi ya. Nah ini di sampingnya biasanya ada antena seperti ini. Nah ini antena ini akan dipancarkan secara point to point ya, dari satu titik ke titik yang lain, dan ini akan memberikan informasi secara real time ya, memberikan informasi secara real time. Atau yang sering kita lihat di beberapa titik-titik untuk di jalan ya, di lampu merah ya, ini terkadang kita lihat untuk antena seperti ini untuk mengkomunikasikan untuk penggunaan biasanya kamera ya, kamera untuk memantau arus lalu lintas jalan, atau di dalam satu gedung ya, atau di dalam satu kampus ini kita sering melihat juga antenanya ini untuk mengkoneksikan beberapa area di dalam kampus itu untuk jaringan wirelessnya. Oke, baik. Untuk sesi aktivitas belajar yang ke-10, mungkin kalau apabila ada yang ditanyakan, silakan didiskusikan ya untuk aktivitas belajar yang ke-10. Kemudian saya akan berlanjut untuk pembahasan di aktivitas belajar yang ke-11 masih mengenai jaringan nirkabel. Saya sharekan terlebih dahulu untuk materi yang akan saya bahas. Lalu perangkat yang selanjutnya, akses point. Nah, akses point ini yang biasa kita pergunakan di rumah ya untuk jaringan WiFi. Di sini merupakan perangkat yang sifatnya adalah half duplex, yang artinya mempunyai suatu kemampuan dia komunikasinya eh, nggak full ya, nggak full duplex, yang memiliki kemampuan seperti perangkat switch, yang artinya di sini perangkat bisa dikonfigurasikan oleh kita sebagai administrator jaringan ya, administrator dari WLAN-nya. Kemudian akses point juga bisa bertindak sebagai penghubung wireless client agar bisa kita bergabung ke dalam suatu sistem jaringan. Nah, pada umumnya akses point ini sudah ada terpasang antenanya ya, ini merupakan jenis perangkat antena yang disebut sebagai dipol, ya, antena dipol. Nah, di sini perangkat dari access point juga bisa berfungsi sebagai penerus juga ya, penerus dari satu titik ke titik yang lain ya, sebagai penerus. Ini bisa dijadikan sebagai bridging-nya juga ya, untuk penerus bila jangkauan dari satu area WiFi tadi tidak terjangkau ya. Kemudian untuk dari sisi perangkat di kliennya yang menerima, berarti kalau kita akan menggunakan wireless ini, kita harus perangkat yang menerimanya sebagai receiver. Bisa kita terima dari handphone ya, WiFi dari handphone, kemudian bisa juga di laptop kita ada perangkat penerima untuk WiFi-nya ya, WLAN-nya. Mempergunakan komputer. Kalau komputer berarti harus terpasang untuk kartu adapter dari wireless local area network-nya yang kita pasang di dalam slot ya, slot motherboard di slot PCI-nya ya, slot PCI. Berarti kita harus membuka casing dari PC kita ya, kita buka kemudian kita tancapkan di dalam slot PCI-nya. Misalkan dalam bentuk kartunya seperti ini. Ada juga yang lebih simpel kalau kita nggak usah membuka casing dari PC dalam bentuk dongle ya, dongle USB. Nah, dongle USB ini yang biasanya kita pasang ya, kita pasang di bagian USB dari PC kita ya, dan langsung plug and play ya. Pada saat dipasang langsung kita bisa akses untuk WiFi-nya. Atau juga ada dalam bentuk USB wireless adapter, bentuknya seperti ini ya. Ada yang bentuk yang kecil ya, seperti yang contoh TP-Link. Ini bentuknya agak besar. Kemudian
Kalau di laptop-laptop yang lama itu biasanya dimasukkan di bawahnya itu ada slot yang khusus ya, slot khusus untuk perangkat dari WiFi supaya dia bisa menerima WiFi-nya. Nah, secara topologi untuk jaringan wireless ada beberapa topologi yang kita kenal. Ya, ada infra ya, ada metode yang disebut sebagai untuk ad hoc ya. Di sini mana ad hoc dipergunakan kita untuk menghubungkan antar klien wireless local area network secara peer to peer tanpa access point. Jadi ada satu perangkat di sini ya, satu perangkat dia yang berfungsi sebagai pusatnya, yang dia di dalam PC ini atau laptop ini dia mempunyai akses internet ya, punya akses internet. Kemudian barulah dari PC ini dipancarkan ke laptop-laptop yang lain ya, ditetheringkan ke laptop-laptop yang lain. Sehingga di dalam laptop ini harus kita setkan untuk SSID-nya ya, SSID-nya, nama SSID-nya, kemudian passwordnya juga ya, sehingga laptop-laptop ini yang akan mengakses WiFi ke PC ini dia bisa tergabung di dalam jaringan WiFi-nya. Nah, ini yang disebut sebagai topologi ad hoc yang tanpa kita mempergunakan access point ya. Nah, kemudian ada yang istilahnya tethering ya, tethering yang sehari-hari kita bisa pergunakan. Di sini adalah salah satu variasi di dalam mekanisme topologi di wireless, topologi ad hoc ketika smartphone kita fungsikan sebagai pusat ya, sebagai pusat dari WiFi-nya. Ya, akses data seluler kita aktifkan di bagian koneksi dan kita aktifkan untuk modenya hotspot ya. Untuk mode hotspot, kemudian kita setkan juga SSID-nya, nama SSID-nya, berikutnya juga passwordnya ya, passwordnya, sehingga pada saat si laptop atau perangkat-perangkat yang lain akan tergabung, dia bisa terkoneksi ke sini. Lalu kemudian dari handphone juga kita bisa koneksikan ke laptop, gitu ya. Nah, laptopnya bisa kita koneksikan dengan mempergunakan kabel USB ya, kita sambung dan kita openkan untuk koneksi melalui media USB-nya. Sehingga dari media kabel USB ini yang nanti akan menyalurkan untuk internetnya ya. Kalau misalkan di laptop ini enggak kita aktifkan untuk wirelessnya, bisa saja dari laptop ini kita aktifkan wireless ya dengan SSID yang sudah disetkan oleh handphone ini ya. Tinggal kita mau menggunakan kabel dengan USB kabel ya, atau dengan mempergunakan WiFi. Ini tethering. Kemudian ada selain ad hoc, tethering, ada infrastruktur. Nah, infrastruktur berarti kita untuk menghubungkan jaringan wireless local area network ke klien-klien, kita perlukan adanya satu access point. Ya, satu access point ini yang nantinya dipasangkan adanya kabel, misalkan ya, kabel untuk UTP-nya. Kemudian ada satu PC, misalkan dia tersambung juga ke akses point ini, dia mempergunakan kabel, atau mungkin bisa juga dari PC ini dia untuk koneksi ke akses point tanpa kabel ya, dengan mempergunakan dongle USB tadi, atau dengan mempergunakan adapter PCI untuk wirelessnya. Dengan kita membuka dari CPU-nya ini, kita pasangkan di slot PCI tadi ya. Kemudian yang laptop-laptop, di dalam laptop sudah ada penerimanya untuk WiFi ya, sehingga bisa akses ke akses point. Atau mungkin kalau misalkan di perangkat laptopnya tidak bisa terkoneksi, bisa kita tambahkan dengan dongle dari WLAN tadi ya, dongle contoh dari merek TP-Link ya, kita untuk bisa koneksi ke akses point ini ya. Dan di akses point-nya kita setkan untuk IP address access point ya, biasanya kan ada access point-nya itu ada IP default-nya ya. Dari perangkat misalkan 192.168.1.1, username-nya biasanya default-nya admin-admin. Nah, kita masuk ke dalam perangkat,
kita setkan IP address, subnet, ya, kemudian koneksi ke dalam ISP ya, yang kita langganan ISP-nya apa gitu ya, kemudian nanti diberikan DNS-nya, alternate DNS dan VDNS-nya, juga untuk mekanisme SSID name, password dari untuk bisa akses WiFi, kemudian juga dari sisi security ya, dari sisi security-nya kita bisa batasi ya, siapa-siapa saja yang bisa mengakses akses point ini. Kemudian untuk dari sisi keamanan, sebaiknya password default ya, username default dari akses point yang berasal dari pabrikan ini harus kita rubah ya. Jangan username-nya admin-admin gitu ya. Harus kita rubah supaya orang lain yang melihat SSID dari akses point kita nggak bisa akses ke dalam ya. Nah, ini menggunakan yang kita kenal sebagai mode infrastruktur. Nah, untuk pembentukan dari sisi koneksi wireless local area network-nya, untuk mekanisme scanning yang dilakukan oleh client wireless biasanya terdiri atas dua metode. Yang pertama adalah metode scanningnya secara pasif, yang artinya di sini klien untuk WLAN-nya melakukan pelacakan. Ya, pelacakan untuk beacon-nya pada setiap channel yang dikirimkan oleh access point. Dan klien dari wireless local area network-nya akan berusaha membentuk suatu koneksi dengan access point, ya, mengirimkan beacon tadi yang berisikan SSID yang diinginkan. Nah, jika terdapat lebih dari satu access point yang memiliki SSID yang sama, maka si klien dari wireless local area-nya akan memilih berdasarkan kekuatan sinyal dari access point tadi. Mungkin saja dengan nama yang sama, ada yang di frekuensi di 2,4 GHz, dan di frekuensi yang kedua ada yang di frekuensi 5 GHz. Nah, ini yang nanti akan dipilih adalah sinyal yang paling kuatnya, ya, yang bisa masuk nanti pada saat terkoneksi dalam SSID yang sama. Kemudian yang kedua ada metode scanning secara aktif, yang artinya metode ini si klien dari wireless local area akan melakukan pengiriman prop permintaan ya untuk mengakses di saat klien WLAN-nya aktif mencari kelompok dari WLAN-nya. Kemudian access point akan menerima proses permintaan tadi dan akan mengirimkan respon. Ya, respon agar klien bisa terkoneksi. Nah, ini untuk gambarannya ya. Untuk gambaran yang secara pasif, ini secara pasif, dan ini secara aktifnya ya. Aktifnya berarti dia ada koneksi ya secara dua arahnya. Lalu di sini ada pengamanan dari jaringan WLAN ya. Jaringan WLAN ada sistem keamanan WEP, Web Equivalency Privasi. Nah, ini di awal mula dari security jaringan, ya ini WEP, cuman di sini dari sisi keamanan masih bisa ditembus ya. Kemudian di kembali aksesnya dengan WPA, lalu diupdate lagi dengan WPA 2, kemudian dengan konsep pengamanan 802.1 EAP ya. Ini terus ditingkatkan dari sisi pengamanannya. Kemudian bisa juga kita melakukan sisi pengamanan dari sisi MAC address filtering yang kita set di dalam perangkat modemnya ya, di dalam modem access point-nya. Nah, ini hanya MAC address yang sudah terdaftar saja yang bisa mengakses jaringan WiFi ya. Di mana untuk MAC address yang tidak ada di dalam data list ya, ini dia tidak bisa mengakses jaringan WiFi-nya. Kemudian kalau kita lihat dari jenis gangguan di jaringan wireless, kondisi cuaca di sini mempengaruhi kinerja dari jaringan wireless. Pada saat dicontohkan ada kondisi hujan, ya sinyal akan
dipancarkan dengan ada hambatan-hambatan ya, karena di sini hambatan dari butiran air hujannya. Kemudian biasanya sinyalnya akan berkurang ya. Ketika sinyal akan berkurang, dia akan tadi terjadi hambatan benturan dengan air hujannya. Kemudian juga bisa mengubah arah sinyalnya juga. Ya, bisa mengubah arah sinyal yang akibatnya tadi kualitas dari sinyal. Mungkin saja pada saat hujan ada angin ya. Angin tadi yang akan mengubah arah sinyal tadi, akibatnya kualitas sinyal juga akan menurun. Kemudian interferensi. Interferensi merupakan suatu gangguan dalam sinyal yang tidak kita harapkan di dalam interferensi yang terjadi pada saat ada dua pemancar ya yang berada di dalam frekuensi yang saling berdekatan, di sini bertumpang tindih ya, bertumpang tindih atau overlapping, atau bisa juga terjadi di frekuensi yang sama. Nah, makanya sebaiknya pada saat kita apa namanya men-set suatu frekuensi itu kita ada prosedur untuk frekuensi-frekuensinya ya. Ada yang berjalan di 2,4 misalkan, kemudian ada yang di atasnya lagi atau ada yang di bawahnya supaya frekuensi tadi tidak bertabrakan ya. Kemudian interferensi juga akan sangat mengganggu sini di saat kita sebagai pengguna melakukan pengiriman datanya dengan kapasitas atau volume data yang sangat besar. Nah, biasanya juga kalau interferensi ini terjadi kalau misalkan di dekat lapangan udara ya, misalkan rumah kita dekat lapangan udara. Nah, biasanya kalau lapangan udara itu kan ada area yang clear ya, clear terhadap sinyal-sinyal tertentu. Nah, itu ada di area clear tadi yang biasanya berpengaruh terhadap koneksi jaringan kita. Lalu kemudian penggunaan channel yang berdekatan, tadi channel yang berdekatan saling tumpang tindih atau overlapping juga, karena setiap channelnya memiliki lebar 22 MHz. Nah, sedangkan jarak antara frekuensi hanya 5 MHz. Nah, gangguan channel tadi yang berdekatan bisa terjadi ketika apabila ada dua ataupun ada beberapa akses point yang mempergunakan beberapa channel tadi saling tumpang tindih, saling berdekatan, kemudian cakupannya juga selnya secara fisik ya, secara fisik tadi tumpang tindih dan akibatnya gangguannya terhadap channel-channel tadi. Yang akibatnya bisa menurunkan throughput, hasil keluaran yang diinginkan pada satu jaringan nirkabel. Dan diharapkan pada saat kita nge-set ini kita harus mengetahui beberapa frekuensi yang sudah dipergunakan dan frekuensi mana saja yang belum dipergunakannya. Oke, bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Atau langsung kita bahas nantinya di forum diskusi di e-learning. Oke, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ini saya akan membahas mengenai wide area network. Di dalam teknologi informasi ada yang namanya WAN atau Wide Area Network. Nah, WAN sendiri adalah suatu sistem di dalam teknologi informasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi data yang besar, di mana tidak terikat di dalam satu lokasi. Dan WAN sendiri di sini beroperasi dengan tidak dibatasi oleh masalah geografis. Dan WAN sendiri bisa memfasilitasi suatu komunikasi dan bisa saling berbagi informasi antar perangkat ya dari beberapa tempat atau dari seluruh dunia melalui penyedia dari Wide Area Network. Dan WAN sendiri di sini merupakan bentuk jaringan telekomunikasi yang bisa menghubungkan perangkat dari berbagai lokasi, dari beberapa tempat tadi ya, dan membentuk sebuah jaringan komputer yang besar, luas ya, mencakup semua area jangkauan. Nah, ada beberapa istilah untuk yang terkait dengan penyedia layanan Wide Area Network. Ada yang namanya CPE atau Customer Premises Equipment.
di mana di sini peralatannya yang dimiliki dan berada di dalam lokasi yang ada di pelanggan, ya, itu yang disebut sebagai CPE. Kemudian ada CSU dan DSU, atau Channel Service Unit dan Data Service Unit. Di sini adalah suatu perangkat di mana lapisan satu yang menghubungkan router jaringan lokal ke jaringan penyedianya, dan secara langsung terhubung ke titik demarkasinya. Nah, ini yang disebut sebagai Channel Service Unit dan Data Service Unit. Kemudian ada demarkasi. Demarkasi ini diartikan adalah pembatas antara customer premise equipment dengan jalur yang disediakan oleh penyedia layanan. Kemudian local loop. Local loop ini adalah merupakan suatu jalur yang menghubungkan demarkasi tadi dengan perangkat switch yang berada di satu central office yang terdekat. Ini local loop. Kemudian ada central office yang artinya di sini menghubungkan pelanggan, customer ke jaringan milik providernya. Nah, central office ini biasanya kita istilahkan sebagai POP atau point of presence, ya. Lalu kemudian ada toll network, di sini sistem jaringan yang dimiliki oleh provider, ini yang dipergunakan oleh beberapa provider. Nah, kemudian dari sisi jenis koneksi, ada koneksi circuit switching, kemudian ada listed line, dan ada packet switching. Ya, kalau kita lihat circuit switching di sini, ya, ada beberapa perangkat, ya, ada beberapa perangkat di sini untuk ada PC dan ada beberapa router, ya. Router dikonfigurasikan di sini sebagai pengendali, ya, di dalam proses internetnya, kemudian dihubungkan dengan asynchronous serial. Nah, biasanya di sini terkoneksi semua, ya, secara circuit switchingnya dengan urusan telepon untuk konsep SDN dan ISDN ini. Kemudian untuk yang lesser line dan paket switching, ya, kalau kita lihat di paket switching di sini ada beberapa router. Di mana router ini yang nanti secara sinkronus serial akan terhubung ke dalam penyedia layanan. Kemudian ada dedicated, ya, ini dedicated antar router yang disambungkan dengan koneksi serial sinkronus. Lalu kalau kita lihat di media transmisi, nah, transmisi nirkabel berarti dengan mempergunakan satelit tadi, ya. Ada antena di stasiun buminya sebagai penerima dari satelit tadi, dan ada antena yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima, ya. Nah, satelit ini dia akan memberikan umpan balik, ya, feedback dari stasiun bumi dan kepada ke yang menerimanya. Contoh kayak jaringannya Starlink, ya. Nah, jaringan Starlink itu menggunakan satelit orbit rendah, ya, di mana kita sebagai customernya ada antena yang kita pasang, ya, di atas atap rumah kita, ya. Kemudian dikoneksikan dengan listrik, ya, supaya nyala di listrik. Kemudian dikoneksikan juga dengan kabel, dan langsung dia koneksinya langsung ke satelit low orbit rendah tadi. Mempergunakan jaringan seperti Starlink tadi, kita bisa bawa juga, ya. Jadi antenanya itu bisa portable, ya, kita bisa bawa kemana-mana. Jadi tidak ada hambatan, misalkan kita dalam eh, tempat di pegunungan, misalkan, ya, atau kita sedang ada di kapal laut, gitu, ya, di laut. Nah, ini dengan menggunakan jaringan Starlink nirkabel. Kemudian kalau yang transmisi kabel, ya, kita dengan mempergunakan jaringan fiber optik, ya. Nah, biasanya ada data centernya, ya, sebagai pusat dari untuk transmisi kabel tadi, ya, yang biasanya jaringan infrastruktur seperti eh, jaringan Google, gitu, ya. Dia infrastrukturnya di bawah laut yang menghubungkan beberapa eh, benua, ya, menghubungkan benua di situ dengan
melewati jalur bawah laut. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang ditanyakan, atau bisa langsung didiskusikan di forum diskusi kita di Learning. Lalu selanjutnya saya akan membahas di pertemuan ke-13. Masih di dalam cakupan Wide Area Network. Di dalam layanan untuk Wide Area Network, ada layanan broadband. Nah, broadband ini mencakup transmisi melalui media dalam rentang frekuensi yang lebar. Nah, terdapat ada berbagai macam layanan ya untuk DSL, di sini artinya Digital Subscriber Line, dan umumnya layanan ini disediakan dalam bentuk broadband yang berarti informasi digital dikirimkan melalui saluran pada bandwidth tinggi di atas saluran suara basebandnya. Yang tersedia di sini pada kabel tunggal atau dengan kalimat yang relatif mudah dibawa, bahwa DSL ini merupakan teknologi yang mampu menyediakan bandwidth yang tinggi dengan mempergunakan kabel telepon. Nah, contoh kayak jaringan Telkom ya, misalkan jaringan Telkom itu dengan menggunakan broadband. Di sini ada pesawat telepon ya. Kemudian pesawat telepon itu dikoneksikan dengan kabel RJ11-nya masuk ke dalam splitter atau yang disebut sebagai faceplate-nya ya, well faceplate. Kemudian masuk ke dalam DSL modemnya. Ya, ini melalui perangkat telepon, nanti dia bisa telepon dan bisa internet gitu ya. Ini di perangkat DSL modem bisa terkoneksi, di sini ada RJ11. Kemudian kalau yang internetnya berarti nanti dihubungkan dengan kabel UTP-nya ya, RJ45-nya disambungkan ke perangkat adapter Ethernet, dimasukkan ke dalam PC sehingga PC ini bisa internet gitu ya. Nah, di sini untuk DSL modemnya nanti disambungkan ke layanan Telkom ya dengan layanan broadband tadi ya, dengan namanya Telepon Network Interface Device (NID). Ya, di mana nanti semua data masuk di sini ya, lalu dihubungkan ke pusat datanya ya, ke Telkomnya, ke Telkom Sentral Pusat, sehingga dari sini data center dari Telkom dikoneksikan ke internet backbone intinya ya, sehingga dari sisi customer nantinya bisa melakukan sambungan melalui telepon ya, dan kemudian bisa berinteraksi dengan melalui penggunaan DSL ini. Ini Telkom dulu nama layanannya Telkomnet Instan ya, Telkomnet Instan dia menggunakan konsep seperti ini. Nah, terdapat beberapa jenis dari DSL. Ada High Bitrate Digital Subscriber Line atau yang disebut sebagai HDSL. Kemudian ada Symmetric Digital Subscriber Line, ada Very High Data Rate Digital Subscriber Line atau VDSL, dan ada Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL. Nah, di dalam Wide Area Network ada protokol-protokol yang berperan. Protokol yang berperan di sini ada protokol HDLC atau High Level Data Link Control, yang merupakan suatu protokol di dalam jaringan Wide Area Network, yang dimana cara kerjanya di sini di data link layer atau di layer yang kedua di dalam OSI layer. Nah, pertama kali dibuat oleh International Standard Organization, yang merupakan satu protokol yang dipergunakan untuk melakukan enkapsulasi atau pembungkusan data di dalam interface serial secara sinkronus. ADLC sendiri dimanfaatkan pada jenis koneksi Licensed Line. Ini untuk ADLC. Kemudian ada point-to-point protokol.
Nah, point-to-point protokol sendiri merupakan protokol di data link layer yang dipergunakan di dalam mekanisme pengiriman secara serial asinkronus ataupun bisa secara sinkronus. Untuk point-to-point sendiri didasarkan di dalam pengembangan pada protokol SLIP atau Serial Line Interface Protocol, di mana protokol ini merupakan sebuah protokol standar dari point-to-point yang mempergunakan konsep dari protokol TCP/IP. Dan point-to-point sendiri mempunyai suatu kemampuan untuk melakukan proses autentifikasi dan kemudian bersifat multi protokol yang artinya bisa mempergunakan beberapa protokol untuk fungsi yang sama. Lalu kemudian ada frame relay. Frame relay ini adalah suatu protokol yang distandarisasi dari ITUT atau International Telecommunication Union Telecommunication di American National Standard Institute atau ANSI yang di sini mendefinisikan proses pengiriman datanya melalui sebuah jaringan data publik. Ya, ini fungsi dari protokol frame relay. Kemudian ada MPLS. Nah, MPLS di sini merupakan teknologi yang menggabungkan kemampuan dari manajemen switching-nya yang terdapat di dalam teknologi Asynchronous Transfer Mode atau ATM dengan mempergunakan fleksibilitas dari layer yang ketiga atau network layer yang dimiliki oleh teknologi Internet Protocol. MPLS sendiri menggabungkan teknologi switching di layer yang kedua. Layer yang kedua berarti di layer data link dengan mempergunakan teknologi routing di layer yang ketiga yaitu layer network sehingga menjadi solusi jaringan yang terbaik di dalam penyelesaian masalah kecepatan, kemudian dari sisi skalabilitasnya dan dari sisi quality of service-nya. Nah, ini gambaran dari untuk jaringannya ya. Ada customer A, ada customer B, kemudian ada provider ya. Nah, provider inilah yang nantinya akan melakukan proses dari sisi untuk apa namanya MPLS-nya ya. MPLS-nya oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan untuk pembahasan di pertemuan 13 ya. Kemudian saya akan berlanjut di pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 di sini saya akan membahas mengenai pemeliharaan jaringan. Nah, pemeliharaan jaringan atau pemberi dukungan teknis atau support kepada pengguna jaringan biasanya ini dilakukan oleh technical support. Ya, tugas dari seorang technical support biasanya melakukan pemeliharaan jaringan. Nah, tujuannya adalah menjaga supaya jaringan ini selalu tetap tersedia atau availability. Dan kemudian apabila jaringan itu juga mengalami terkendala atau trouble, bisa langsung segera diperbaiki dengan meminimalkan waktu downtime-nya. Jaringan, contoh jaringan tidak boleh mati lebih dari atau jaringan tidak boleh mati lebih dari setengah jam ya. Jadi diinginkan adalah jaringan itu pada saat terjadi downtime 5 menit harus sudah hidup lagi ya. Sehingga kita sebagai technical support ya atau pengelola dari jaringan harus mempunyai mekanisme dari backup line-nya. Ya, jadi misalkan bila satu switch mati ya koneksi atau satu router mati, ini dialihkan ke router yang kedua gitu ya supaya jaringan ini tidak mati total ya. Nah, dalam proses pengalihan itu perlu konfigurasi di sisi routernya. Bagaimana pada saat router satu mati, di switch ke router yang kedua, gitu ya.
Nah, pada saat router satu hidup kembali, router yang kedua mati dan dialihkan lagi ke router yang pertama, router utamanya. Nah, inilah tugas yang dilakukan untuk pemeliharaan dari sisi jaringan. Dan kemudian juga tugas yang lain dijadwalkan secara teratur, seperti contoh pembackupan data ataupun melakukan proses konfigurasi, upgrade dari sisi sistem operasi atau mungkin dari upgrade patch dari perangkat yang kita pergunakan, router, mikrotik, ya, switch, patchingnya ini harus kita update. Kemudian juga pemeliharaan jaringan infrastruktur memberikan kita panduan supaya kita bisa memaksimalkan waktu aktif jaringan dan kita bisa memperkecil untuk waktu downtime dari jaringannya. Nah, makanya tadi jaringan harus selalu up, ya, dalam waktu 24 jam sehari, ya, 24 jam sehari, kemudian dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, ya, itu nggak boleh downtime. Mungkin kalau terjadi downtime, misalkan downtime server, downtime jaringan yang memang mungkin keadaannya krusial dan memang nggak bisa kita duga sebelumnya, ya. Ini dalam 1 tahun mungkin downtime dalam 1 tahun itu hanya 1 kali, gitu ya. Dan pada saat downtime juga ada standar operasional prosedurnya juga, misalkan harus hidup 5 menit, ya, atau prosesnya 10 menit, ya, itu yang harus distandarisasi untuk operasional prosedurnya. Dan penanganannya juga seperti apa, itu harus dilangkah-langkahkan di dalam standar operasional prosedur, di dalam lingkup di Departemen IT. Nah, di sini ada beberapa tugas yang mungkin dilakukan oleh seorang engineer dari jaringan. Yang pertama, tugasnya melakukan pemasangan pemeliharaan perangkat seperti pemasangan dari perangkat keras ataupun software, kemudian menyediakan konfigurasi, menyiapkan perangkat lunak cadangan, ya, proses untuk restore-nya dengan cepat, proses untuk nge-backup, ya, konfigurasi backup untuk perangkat mikrotik, misalkan kita backup konfigurasinya supaya pada saat mikrotik itu misalkan rusak, ya, cepat langsung dikonfigurasikan dengan melakukan impornya saja dari perangkat yang sebelumnya, gitu ya, konfigurasi yang sebelumnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot, di engineer tadi nggak perlu repot-repot untuk melakukan konfigurasi ulang. Kemudian penanganan permasalahan dari kerusakan, ya, kegagalan dari sistem. Ini yang meliputi tugas membantu dari sisi penggunanya yang mengalami masalah jaringan, tidak bisa terkoneksi, misalkan dari user tadi. Kemudian pemecahan-pemecahan masalah yang mungkin terhadap kerusakan dari perangkat, ya, jaringan ataupun dari sisi jalur koneksinya, dari sisi kabel, dari sisi WiFi-nya mungkin yang rusak, ya, akses point-nya. Lakukan penggantian peralatan, mungkin penggantian akses point, ya, penggantian kabel, penggantian RG, ya, MC45-nya, kemudian dari sisi peralatan di ruang server, misalkan di switch, di router, ya, ini semua tugas dari seorang engineer jaringan untuk pemulihan sistemnya atau yang disebut sebagai recovery-nya, ya, recovery terhadap sistem. Kemudian memantau dan mengelola juga kinerja jaringan, seperti untuk proses perencanaan kapasitas dengan jaringan ukuran bandwidth sekian bisa menangani berapa user, gitu ya. Kemudian pengaturan kinerjanya dan pemantauan penggunanya juga. Nah, biasanya di sini konfigurasi untuk pemantauan penggunaan user-user, ya, nggak boleh mengakses misalkan beberapa website tertentu, itu diproteksi, ya, itu untuk pemantauan penggunaan. Kemudian juga pencegahan dari sisi virus, ya, dari sisi virus, kemudian pemantauan misalkan dari sisi IP address yang tidak terdaftar di dalam satu list, ya, dimasuk ke dalam cakupan pemantauan. Kemudian tugas yang terkait dengan prosedur bisnis, misalkan dokumentasi, ya, dari sisi audit kepatuhannya, ya, nanti biasanya proses audit ini akan dilakukan setiap 6 bulan sekali, ya, oleh divisi Departemen IT yang nanti diberikan ke Departemen Audit Internal. Ya, kalau misalkan perusahaan itu berstandarisasi ISO 27001, ya, mengenai keamanan data, mengenai security,
Nah, proses inilah yang nantinya diperlukan di dalam standarisasi dari ISO 27001 yang biasanya diperbarui setiap 3 tahun sekali ya untuk standarisasi ISO-nya. Bila perusahaan itu sudah standarisasi dari ISO mengenai kepatuhan, mengenai perlindungan data pengguna, ya, kemudian mengenai manajemen risiko. Nah, ini semua dilakukan di dalam satu mekanisme audit. Dan juga di sini mengenai manajemen perjanjian tingkat pelayanan atau SLA yang harus bisa diberikan oleh Departemen IT ataupun dari vendor yang kita melakukan kerjasama, ya, perjanjian kerjasama ini harus memberikan SLA-nya 99,9%. Ya, harus jaringan itu selalu tersedia, available. Ya, nah bila vendor-vendor tadi, ya, atau ISP-ISP tadi tidak bisa memberikan untuk service level agreement dengan nilai 99,9%, nah biasanya kita mengajukan komplain ya kepada vendor tadi untuk minta diperbaiki dan kemudian minta dari sisi pembayarannya juga ya, atau minta pertanggungjawaban misalkan dari downtime tadi ya kita mengalami kerugian ya, misalkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, itu biasanya kita tanya ke vendor terkait ya mengenai gangguan atau service level agreement yang sudah kita sepakati bersama. Lalu kemudian dari sisi pendekatan terstruktur di dalam pemeliharaan jaringan dapat memberikan beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh dibandingkan dengan pendekatan yang digerakkan berdasarkan pada terjadinya interupsi. Nah, untuk mengurangi downtime jaringan, di sini kita bisa mencegah dan meminimalkan downtime jaringan dengan cara menemukan dan mencegah masalahnya sebelum terjadi. Nah, biasanya kita berusaha untuk memaksimalkan untuk mean time between failure-nya atau MTBF-nya dan meminimalkan mean time to repair untuk proses perbaikannya. Sehingga kita bisa mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk memperbaiki masalah dengan mengikuti prosedur yang tepat dan menggunakan alat yang memadai. Di mana kita juga harus punya spare part dari perangkat-perangkat kita, ya. Jadi pada saat terjadi kerusakan udah ada perangkat, ya, langsung bisa kita perbaiki. Kemudian dari sisi lebih hemat biaya, pemantauan kinerja dan perencanaan kapasitas juga di sini memungkinkan kita bisa membuat suatu keputusan dalam hal penganggaran, ya, penganggaran dari pengajuan perangkat dan yang terkait dengan infrastruktur jaringan untuk kebutuhan jaringan pada saat ini ataupun nanti di next ke depannya, ya gitu. Jadi kita ada penyusunan dari anggarannya. Kemudian dari sisi keamanan jaringan yang lebih tinggi juga kita harus memperhatikan keamanan jaringan dengan kita melakukan pemeliharaan jaringan yang terstruktur. Jika teknik pencegahan di dalam pelanggaran atau serangan terhadap jaringan internal biasanya kita bisa deteksi dan kita bisa menahan. Kemudian pengelola juga akan diberitahu melalui fasilitas log, catatan-catatan ya mungkin saja dari catatan itu yang nanti akan kita perbaiki ya, dari catatan misalkan hacker masuk ke dalam satu infrastruktur, kemudian kalau kita menggunakan perangkat detection system ya, alarm, nah ini juga bisa bermanfaat untuk keamanan jaringan kita menjadi lebih lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini untuk model FJ-APS, di mana di sini role management, prosedur pengelolaan, konfigurasinya, lalu kemudian ada configuration management, ada accounting management, performance management, ada security management. Nah, semuanya kita bikinkan standar operasional prosedurnya untuk prosedur backup konfigurasi yang terjadwal, kita bikin SOP-nya, kemudian SOP mengenai backup secara manual, SOP pemeriksaan konfigurasi, ya. Kemudian ada SOP prosedur untuk backup di luar kantor, misalkan untuk pemulihan akibat bencana. Ini
yang terkait dengan kelangsungan bisnis, ya bisnis continue planning-nya. Berarti nanti ada disaster recovery-nya seperti apa dan prosedur yang harus dilakukan seperti apa. Ini semua harus terdokumentasi ya dari divisi IT untuk semua prosedur dari pengelolaan yang terkait dengan Departemen IT. Nah, perangkat yang diperlukan untuk menunjang dari pengelolaan konfigurasi, kita harus mempunyai network monitoring system untuk kemampuan kita melakukan backup jadwalnya tadi, kemudian ada FTP server, ada network management system ya yang mempunyai kemampuan untuk membandingkan konfigurasi sistem, lalu kemudian ada sistem backup untuk beberapa server yang kita pergunakan untuk file transfer protokolnya. Nah, untuk metodologi dari troubleshooting, pertama kita melakukan proses untuk pendefinisian masalahnya. Ya, kita mengkolek definisi masalahnya terjadinya apa, lalu kemudian kita bisa mengumpulkan informasi-informasi tadi, lalu kita bisa memberikan pengujian hipotesanya. Ya, pengujian hipotesa setelah kita mengumpulkan informasi tadi, lalu kemudian kita analisis. Analisis, kemudian kita merumuskan hipotesanya. Ini apa yang terjadi di dalam jaringan tadi. Apakah dari sisi security-nya kita mengalami kebocoran security atau hal-hal yang lain kita analisa. Kemudian kita eliminasikan kemungkinan penyebabnya, kita tutup ya, atau kita cegah tadi. Kemudian kita perbaiki sehingga semua komponen-komponen tadi setelah kita analisis dan hipotesa bisa menyelesaikan masalah problemnya. Dan diharapkan dari semua hasil masalah, kemudian kita menganalisa, menghipotesanya tadi, masalah tadi tidak muncul di kemudian hari. Ya, jadi nggak boleh ada masalah yang sama terus-terusan muncul gitu ya. Jadi misalkan masalah satu udah solve, untuk masalah selanjutnya itu nggak muncul lagi untuk di masalah yang pertama tadi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan masalah satu terus berulang, ya belum solve juga, berarti harus masih diperbaiki nih untuk masalah yang pertamanya. Nah, untuk pendekatan troubleshooting secara terstruktur, kita bisa lihat ya, di sini untuk mekanisme, di sini ada lapisan OC layer, top down, yang berarti kita mengecek dari atas ke bawah. Troubleshooting dimulai dari lapisan aplikasinya terlebih dahulu, sampai ke lapisan paling bawahnya physical, di dalam model OC layer. Nah, karakteristik model OC bahwa setiap lapisan tadi bergantung pada lapisan yang mendasari agar bisa beroperasi. Nah, di dalam situasi ini kita menyiratkan bahwa kita bisa menemukan ya lapisan yang beroperasi dengan baik itu lapisan yang bagian mana. Dan kemudian kita bisa mengasumsikan juga lapisan-lapisan mana saja yang berada di bawahnya yang mungkin terjadi terkendala. Misalkan kalau di lapisan fisikalnya berarti kita harus cek dari sisi koneksi di wireless mungkin ya, ataupun di kabelnya ataupun di perangkat akses point. Nah, ini di lapisan yang paling bawah ya fisikalnya. Sedangkan kalau kebalikannya berarti dari lapisan bawahnya terlebih dahulu bottom up ke atas ya. Kita ngecek dari bagian fisik, kabel-kabel, kemudian wireless ya. Baru kita naik sampai ke aplikasi. Ini kita cek dari bawah. Kemudian divide dan conqueror di sini adalah suatu proses troubleshooting yang dimulai dari lapisan bagian tengah. Lapisan bagian tengah dari OC layer, dan biasanya kita ngecek di lapisan yang ketiga, itu lapisan network dan transport. Kita ngecek ya, kita analisa, kemudian kita temukan, dan kemudian kita berpindah ke lapisan atasnya ataupun lapisan di bawahnya, ke transport ataupun ke lapisan data link. Ini dari sisi koneksi, ataukah koneksinya ke provider, kita ngecek ke provider ya. Kemudian kita ngecek kabelnya ya. Nah, semua bagian di area tengah ini kita cek sampai ke lapisan fisikalnya. Kemudian untuk follow the path. Nah, di sini pendekatan follow the path adalah merupakan salah satu di dalam teknik troubleshooting yang paling dasar dan biasanya di sini melengkapi salah satu metode di dalam troubleshooting.
seperti pendekatan top down dan bottom up. Kemudian pendekatan ini juga didasarkan kepada jalur yang dipergunakan oleh paket tadi untuk melewati jaringan dari sumber ke tujuan. Kemudian ada spot difference, di mana pendekatan ini membandingkan perangkat atau proses jaringan yang beroperasi dengan benar ke perangkat atau proses yang bermasalah. Dan pendekatan ini juga bisa menunjukkan masalah dengan berfokus kepada perbedaan antara konfigurasi perangkat sebelum dan sesudah masalahnya kita laporkan. Kemudian ada pendekatan move the problem, yang artinya di sini strategi pendekatan di dalam pemecahan dari suatu permasalahan troubleshooting ini kita lakukan dengan memindahkan komponen tadi secara fisik dan mengamati apakah masalah itu bisa teratasi dengan berpindah ke komponen yang lain. Ya mungkin kalau pada saat berpindah berarti yang terjadi adalah komponen yang sebelumnya yang mungkin bermasalah. Seperti itu. Ya, ini move the problemnya. Oke, baik. Untuk pertemuan sesi di aktivitas belajar yang ke-14, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya akan membahas untuk aktivitas belajar yang ke-15. Yang ke-15 saya akan membahas masih di dalam proses pemeliharaan dan troubleshooting. Nah, kita buat suatu flowchart ya, proses troubleshootingnya mendefinisikan masalah. Di sini kita ada proses melaporkan masalahnya, kemudian kita memverifikasi jenis masalahnya seperti apa, verifikasi, kemudian pendefinisian masalahnya, kemudian ada kondisi ya, menetapkan masalah ini apa. Kita bisa mengeskalasikan masalahnya dan kemudian kita bisa mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan tadi. Misalkan dengan jaringan, berarti kita bisa mengecek ke beberapa vendor yang terkait dengan jaringan yang kita pergunakan, ya. Kemudian eskalasi masalah, kita biasanya mengeskalasikan masalah tadi ke tim yang ada di lapangan atau ke beberapa tim technical support, ya. Eskalasi masalahnya untuk bisa segera diselesaikan. Itu dari sisi untuk pendefinisian masalah. Kemudian untuk mengumpulkan dan menganalisis informasinya, kita buatkan lagi flow untuk mengumpulkan informasi, kita mendefinisikan masalahnya, penetapan perencanaan, kemudian mengidentifikasikan dari target, lalu kemudian kita mungkin merakit peralatan dari sisi hardware, dari sisi perangkat jaringan, router, switch, ya, atau dari sisi pengkabelan, ya. Nah, di sini untuk merakit peralatan, apakah bisa memperoleh akses? Nah, di sini kita cek lagi, apabila sudah bisa berarti problemnya selesai. Nah, kalau masih belum bisa memperoleh akses, kita lakukan eskalasi masalah kepada tim yang terkait. Ke tim yang ada di lapangan ya, technical support ataupun yang tim yang ada di internal. Mengumpulkan informasi, lalu menganalisis masalahnya. Ini proses untuk mengumpulkan dan analisis informasi. Lalu kemudian ada tahapan menghilangkan kemungkinan penyebab masalah. Nah, di sini setelah informasi tadi kita kumpulkan, kita ada proses dokumentasi, ya, kemudian ada baseline-nya, ada kita melakukan riset, kemudian pengalaman-pengalaman sebelumnya, nah ini kita analisiskan semua. Dan dari semua hasil analisa tadi kita interpretasikan dan kita analisiskan, barulah kita bisa melakukan eliminasi kemungkinan penyebab masalah. Kita hilangkan masalah tadi. Ya mungkin misalnya problem karena ada virus, ya virus ini membanjiri traffic jaringan. Nah ini kita harus cek isi mana yang terkena virus tadi, yang mengakibatkan jaringan menjadi terkena virus, gitu ya, atau terkena dari banjirnya paket apa data yang disebabkan oleh virus tadi. Ya, kita harus cek PC mana, kemudian kalau PC tadi udah ditemukan kita karantina PC tadi, ya, kemudian kita bisa melakukan format ulang ataupun dengan menggunakan antivirus.
Kemudian kalau misalkan terjadinya di dalam servernya eh, kebobolan gitu ya, kemudian ada si hacker memasukkan suatu eh, virus ya ataupun suatu backdoor ya yang mengakibatkan jaringan menjadi tidak stabil ataupun hal-hal lain. Nah, ini kita harus bisa ngecek dari sisi lognya ya, catatan-catatan yang terkait dengan aktivitas yang terjadi, dan setelah itu baru kita bisa mengeliminasikan kemungkinan penyebab-penyebabnya tadi. Lalu kemudian ada tahap proses kita merumuskan menguji hipotesa tadi tentang kemungkinan penyebab masalah. Jika hipotesanya kita sudah duga benar, setelah kita menganalisis masalah, asumsi-asumsinya, barulah kita mengajukan alternatif penyebabnya, dan kita mengeliminasi penyebab, baru kita merumuskan hipotesanya. Nah, dari sisi penyelesaian masalah, kita bisa melakukan untuk merumuskan hipotesa tadi dengan mengeliminasi kemungkinan penyebab masalah, kemudian ada kondisi kita bisa memilih penyebab yang paling memungkinkannya itu dari sisi apanya, lalu kita kumpulkan informasi tadi, baru kita menentukan penanggung jawabnya atau PIC yang akan melakukan itu, lalu kemudian kita bisa mengeskalasi masalah dan menguji hipotesa. Apakah hipotesanya benar atau kita bisa menganalisisnya kembali dari sisi hipotesanya. Dan dari sisi untuk proses untuk penyelesaian masalah, setelah tadi hipotesa kita rumuskan, baru kita mendefinisikan solusinya yang akan kita lakukan seperti apa, kemudian menguji dampak yang mungkin terjadi di saat yang sekarang ataupun di masa depan dari sisi tingkat urgensinya, lalu kemudian membuat rencana rollback-nya seperti apa, dan mengimplementasikan solusi, memverifikasi solusi, kondisi dari memverifikasi solusi ini apakah sudah menyelesaikan masalah atau belum. Nah, kalau belum menyelesaikan masalah, kita rollback kembali, ya. Kita rollback kembali untuk kita melakukan proses mengumpulkan masalahnya kembali. Lalu kemudian dari sisi penyelesaian masalah setelah hipotesnya tadi diuji, kita menggabungkan beberapa solusi, barulah kita melaporkan masalahnya untuk bisa kita selesaikan. Oke, baik. Dari pertemuan sesi di aktivitas belajar yang ke-15, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dan didiskusikan di forum kita di Learning. Atau bisa langsung chat ya, langsung ke saya untuk beberapa pertanyaan ya, atau hal-hal yang terkait dengan mata kuliah kita di administrasi jaringan. Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman mahasiswa di tugas yang ketiga, untuk deadline sampai besok ya, di tanggal 9 Juni. Kalau dari sistem saya lihat sampai jam 11.59 PM. Nah, diharapkan teman-teman mahasiswa bisa selesai mungkin di hari ini, bisa selesai atau di besok hari ya. Yang saya inginkan bisa selesai tepat waktu ya, dan juga untuk mencegah terjadinya problem masalah-masalah yang terkait dengan jaringan. Sehingga teman-teman mahasiswa tidak bisa mengirimkan tugasnya dengan sesuai dengan waktunya, ya, itu yang tidak diinginkan. Kemudian saya berharap untuk nilai tugasnya bisa baik ya, untuk nilai tugas tiganya. Kemudian teman-teman mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas tiga dan ada note dari saya untuk revisi, mohon untuk segera direvisi agar saya bisa mengecek ulangnya kembali ya, dan bisa memberikan hasil nilai dari revisinya. Oke, baik. Untuk pertemuan tutorial web yang keempat hari ini cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan selama berlangsungnya tutorial web dan sesi kita di dalam aktivitas pembelajaran.
Sampai bertemu lagi di tutorial web di mata kuliah lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.